Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami di Bawaslu Mungkin Dulu dalam podcast pengawasan. Siang hari ini kita sudah bersama dengan Mas Inul selaku pemenang juara 3 ya Mas ya dari lomba menulis artikel ya. Siap. Ya, Mas Inul dari SMA 1 Wonosari ya Mas ya. Siap. Baik, sekarang kelas berapa? Sekarang saya di kelas 12. Kelas 12 kelas 3 berarti ya. Betul, kelas 3. Baik, Mas Inul sendiri sebelumnya mengetahui informasi tentang lomba itu dari mana Mas? Sebelumnya saya mengetahui informasi lomba Bawaslu ini yang pertama dari pembina saya yang meng-share di grup angkatan saya, dan saya berkeinginan untuk ikut lomba tersebut. Oh, dari pembina pramuka ya, Betul sekali. dari Warcap ya. Iya. Baik, Mas Inul sendiri sekarang sudah kelas 3 nih, terus apa sih yang mendorong Mas Inul untuk mengikuti lomba itu? Yang pertama, untuk lomba menulis artikel ini menurut saya itu baru di bidang saya. Saya itu belum banyak ikut lomba, dan ini adalah bentuk saya untuk mencari pengalaman sebetulnya. Sebelumnya sudah pernah mengikuti lomba-lomba serupa atau baru pertama kali? Kalau lomba serupa baru pertama kali ini, dan alhamdulillah juara 3. Betul. Oh ya, kalau Mas Inul sendiri kalau mengetahui tentang Bawaslu itu apa gitu Mas sebelumnya? Mungkin saya masih awam sekali ya di sini, yang mana saya tahu Bawaslu itu cuman di bagian Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Selanjutnya tugas secara spesifik dan mendetail saya belum tahu. Jadi baru pertama kali ya. Betul. Bagaimana rasa jadi juara itu? Gimana bisa disampaikan? Luar biasa sekali. Awalnya saya nggak nyangka, karena ini bukan bidang yang menurut saya itu keahlian saya, tapi alhamdulillah bisa nyantol di juara 3. Jadi apa itu? Pilihan mapel, berarti saya itu ada di antara IPS dan IPA. Sekarang udah nggak ada jurusannya. Betul ya? sekali. Ya, baik. Kemudian Mas Inul sendiri untuk di artikel itu tentang apa sih Mas, bisa diceritakan mungkin isi artikelnya? Baik, judul artikel saya itu uang berkuasa di bilik suara. Nah, ini adalah bentuk kegelisahan saya. Kenapa toh mengenai politik itu ada di desa saya sendiri. Jadi saya merasa gelisah dan tertantang. Bahkan itu adalah menurut saya tidak boleh ada. Maka dari itu saya buat artikel tersebut dengan solusi yang mana saya ingin memangkas atau menciptakan generasi muda baru yang itu sangat melek dengan politik dan juga demokrasi, dan semoga harapan saya Bawaslu bisa mewujudkan hal tersebut. Wow, keren sekali ya Mas ya. Jadi integritas ya untuk anak-anak zaman sekarang ya, apalagi di usia isu-isu tentang korupsi dan sebagainya ya. Untuk Mas Inul sendiri, kalau di sekolah sudah pernah belum ikut pada pemilu atau mungkin udah pernah mencoba sebelumnya? Saya tahun ini udah 18 tahun, jadi kemarin sudah sempat ikut mencoblos 1 kali. Bisa kan pengalamannya untuk coblosan kemarin? Nah, pengalaman saya itu di pencoblosan yang pertama, saya belum bisa memvalidasi bahwa money politik itu terjadi, teman-teman, di desa saya khususnya. Jadi pada saat itu saya cukup terkaget-kaget, karena politik itu nggak cuma ada di media sosial yang seringkali jadi bahasan di isu-isu tertentu, tapi juga di desa saya sendiri itu ada, sehingga membuat saya itu geram dan juga gelisah, teman-teman. Jadi setelah saya selesai mencoblos dengan excited seperti itu, karena baru pertama kali khususnya, dan saya pelajari lagi mengapa itu bisa terjadi, teman-teman. Dan memang kalau tidak secara spesifik ya, memang di Indonesia itu dengan keterbatasan SDM kita, money politik itu sangat mungkin terjadi. Bahkan itu adalah tanggung jawab kita sebagai generasi muda, semoga untuk kedepannya bisa memangkas tradisi-tradisi money politik tersebut. Gengsi ya berarti ya. Bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lainnya di SMA 1 dan mungkin di Gunung nanti ya. Nanti akan ada banyak program di Bawaslu, kayak ada P2P. Iya, itu pengawasan partisipatif. Jadi kita ada kayak semacam edukasi untuk masyarakat untuk bisa mengawasi politik dan juga pemilu, sehingga kita ikut terlibat dalam pengawasan di kepemiluan kayak gitu. Nanti ada semacam kelas-kelasnya gitu nanti. Oke, saya bisa ikut. Iya. Sama di artikel saya itu di paragraf terakhir saya menuliskan dan juga mengusulkan satu program namanya program Awas Agen Bawaslu di Sekolah. Nah, itu saya harap bisa menjadi salah satu batu loncatan kita generasi muda agar bisa memangkas tradisi monopolitik dan
kita bisa lebih melek terhadap politik dan juga demokrasi di sekolah khususnya. Wow, keren sekali. Itu gimana Mas? Program AWAS tuh gimana itu? Itu saya cuma mengikuti program sekolah saya yang sudah ada namanya APAKS, Agen Perubahan Anti Kekerasan dan Perundungan. Nah itu saya juga ikut di situ dan saya sebagai ketuanya juga, sehingga saya bisa tahu betul seluk-beluk agen itu seperti apa. Nah maka dari itu apabila ini diimplementasikan oleh Bawaslu mungkin bisa jadi pengaruh yang sangat-sangat positif di sekolah kita, di masyarakat kita dan juga di keluarga seperti itu. Keren sekali. Iya, siap. Iya, ulang tahun yang ke-7 nih Bawaslu. Mungkin ada kata-kata yang disampaikan Bawaslu gitu. Siap, saya ucapkan terima kasih dan juga selamat ulang tahun yang ke-7 untuk Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul. Dan kemudian semoga harapan saya dan harapan masyarakat mungkin untuk Bawaslu semoga semakin profesional, semakin transparan dan semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda seperti saya, dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk turut serta dalam mengawasi politik yang ada di sekitar kita seperti itu. Wah, bagus sekali. Baik, demikianlah untuk bincang-bincang kita dengan juara ketiga dari lomba artikel untuk pemula. Mungkin dari saya ada kekurangan, mohon maaf. Dan jangan lupa untuk ikuti konten-konten berikutnya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.